Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, kita ketemu lagi di acara ibadah online sekolah minggu HKBP Perum Nusantara. Nah, pertama kalau saat ibadah kita harus mempersiapkan apa nih hari ini? Mempersiapkan hati kita. Iya, persiapkan hati kita ya adik-adik. Yang kedua, apa tuh kamu ini? Alkitab kita. Nah, diambil Alkitabnya kita harus mempersiapkan Alkitab. Dan yang terakhir kita harus mempersiapkan persembahan. Ya, dan jangan lupa adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Siap memuji nama Tuhan? Siap, Kakak. Oke, kita akan bernyanyi lagu tangan kanan, tangan kiri, dan juga lagu Jalan Serta Yesus. Dan yang terakhir, Do, Re, Mi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagu yang terakhir lebih semangat, Do, Re, Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dan lebih tenang. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu.
Salam adik-adik, kembali lagi kita bertemu di kebaktian Sekolah Minggu Online. Saat ini kita mau menaikkan pujian dari buku ND 569, Ode Batatung Longgang Dorohaku. Nanti yang keduanya kita nyanyikan bahasa Indonesia dari Kidung Nyimak 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapa. Semangat ya! Ode Batatung Longgang Dorohaku. Ode Batatung Longgang Dorohaku, molohu bereng nati no pami, saluhut bintang hilap dohot ronggut, maka tidak kon hasang ngaponi, marendeau Tuhan memuji ho. Ode bata sangap doho, marendeau Tuhan memuji ho. Ode bata sangap doho. Kita nyanyikan dalam bentuk bahasa Indonesia, Bila Kulihat Bintang Gemerlapa. Bila kulihat bintang gemerlapa dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa sama-sama. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, kita bersama-sama bernyanyi Berilah yang baik. Hukum Taurat minggu ini diambil dari kitab pertama dan kedua beserta maksudnya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan
tidak boleh ada Allah lain Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. kecuali Aku. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus lebih takut, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin lebih kasih dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. daripada terhadap segala-galanya. Kita kedua, Kita kedua, jangan berbuat bagimu jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun patung yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda dan jangan yakin kepada benda-benda yang sakti. yang sakti. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca epistel, mari kita menyanyikan satu buah lagu pujian yang berjudul Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus
ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dia raja segala raja. Epistel minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Yesus diteduhkan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada ditulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita angkat pujian dari buku ND nomor 149, Hotoktong Ihutonoku. Hotoktong Ihutonoku, Yesus ipangolua, tunaso tadi kono. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal.
Pengumuman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Kita mau mendengarkan pengumuman dengan sikap siap untuk mendengarkan. Oke? Sebelumnya, Abang mau dengar dulu semangatnya. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yeay. Sus. Yesus. Yes. Kita semua sudah siap untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, Abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Maret. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja itu? Kita harus rajin membaca kitab dan berdoa. Kita bisa makan makanan yang bergizi, lalu kita jaga kesehatan kita dengan rajin berolahraga, dengan senam-senam, lalu bisa jogging, berjemur ya. Kita juga harus menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Kita harus rajin cuci tangan ya. Bisa gunakan hand sanitizer atau air mengalir dengan sabun. Dan kalau kita mau keluar rumah, jangan lupa harus gunakan masker. Pengumuman yang ketiga, persembahan. Terima kasih untuk adik-adik kami, Amang dan Inang, orang tua kami yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita lihat rekapan persembahan sekolah minggu. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan minta tolong ke Papa dan Mama untuk transfer ke rekening Huria berikut ini. Pengumuman yang kelima, kita mau berdoa syafaat khususnya untuk persiapan ujian nasional kita. Mari semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Kami masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu walaupun via online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ujian nasional, Kau yang memberkati segala persiapan kami sehingga kami bisa mengerti semua materi pelajaran Tuhan dan bisa mengerjakan ujian nasional dengan baik, dan kami bisa lulus Tuhan untuk melanjutkan pendidikan kami. Berkati juga guru kami yang sudah membimbing kami, begitu juga dengan orang tua kami yang membantu kami dalam belajar. Kau yang memberikan kesehatan Tuhan kepada kami. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pengumuman kita pada hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku ND nomor 28. Kami Jehovah, si padamu cuma hangoduani, halalas niruha, siap pulira,
Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan berikan kami berkat penyertaan-Mu. Melalui kesehatan dan juga sukacita, kami boleh beribadah beserta dengan keluarga kami, melayani Engkau melalui ibadah di pagi ini. Kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan Roh Kudus yang menuntun kami dan memberikan kepada kami pengetahuan, supaya kami tahu Tuhan akan arti firman-Mu, untuk kemudian kami lakukan dalam kehidupan setiap hari sebagai gambaran anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini yang menjadi kabar sukacita sekaligus juga menjadi panduan bagi perjalanan keimanan adik-adikku yang terkasih, yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Inang akan bacakan untuk kita. Inang harap adik-adik semuanya duduk yang rapi, buka Alkitabnya, lalu simak baik-baik pembacaan firman Tuhan pada minggu kita hari ini. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adikku yang terkasih, apa yang adik-adik rasakan pada saat Inang tadi membacakan firman Tuhan untuk persekutuan kita hari ini? Apa yang adik-adik rasakan atau apakah yang adik-adik bayangkan dalam masa pembacaan firman Tuhan tadi? Berbicara mengenai tindakan yang diterima oleh Tuhan Yesus dari orang-orang yang berkumpul mengelilingi dia. Apakah adik-adik merasa sedih? Inang pikir pasti ada yang merasa sedih ya. Sedihnya kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kita katakan adalah Tuhan yang maha baik, yang tidak pernah merancangkan yang kurang baik atau bahkan yang jahat kepada orang-orang yang Dia ciptakan, yang tidak pernah membalaskan kejahatan atau ejekan daripada orang-orang yang mengejek, bahkan selalu mengejar-ngejar Dia, dan yang selalu menghambat berita pelayanannya. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, ternyata Dia juga pada waktunya akan menerima perlakuan yang kurang baik dari orang-orang sekelilingnya. Hal ini sangat-sangat perlu untuk kita ingat, apalagi sebentar lagi dalam 1 minggu kita akan masuk kepada peristiwa perayaan Hari Jumat Agung, yaitu pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib untuk memberikan kita keselamatan, kehidupan yang baru, dan juga sukacita.
Kalau hari ini dikatakan minggu kita adalah Minggu Palmarum, itu ingin menandakan bagaimana penyambutan orang-orang di awalnya ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Saat berita itu telah tiba bahwa Dia yang dikatakan sebagai juru selamat akan datang memasuki kota lalu memberikan kepada mereka keselamatan, sontak orang-orang itu juga berkerumun, berbondong-bondong, lalu berbaris dengan begitu rapi di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Mereka begitu bersukacita karena orang yang ditunggu-tunggu dan yang datangnya juga tidak sering-sering. Mereka sangat-sangat menunjukkan kebahagiaannya. Nah, kalau dikatakan menyambut seseorang yang dinanti-nantikan, bahkan yang jarang datang, tapi dia punya jabatan yang tinggi, yang bahkan tidak semua orang bisa bertemu atau melihat dia secara tidak langsung. Pasti adik-adik juga ingin ya. Coba contohnya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Presiden kita datang ke kota Tangerang, jarang-jarang ya, Inang pikir sepertinya kalau datang ke kota Tangerang ini masih bisa dihitung jari ya. Kalau dia tiba-tiba datang, ada pengumuman bahwa Bapak Presiden Jokowi akan datang untuk membesuk kita, adik-adik atau anak-anak, semua masyarakat yang ada di kota Tangerang, pasti semua orang akan menyambut dengan sukacita. Dia akan mengenakan pakaian yang bagus, menunjukkan ekspresi yang begitu menyenangkan, bertepuk tangan ketika bertemu dengan presidennya, atau juga sembari menyempatkan untuk berfoto. Nah, gambaran posisi atau situasi yang demikian ada di tengah-tengah orang-orang yang datang menyambut kehadiran Yesus Kristus ketika dia memasuki kota Yerusalem. Sebagaimana arti daripada Minggu Palmarum yang berarti mare-mare atau daun palem yang dibentangkan di pinggir jalan sebagai tanda bentuk penghormatan mereka kepada Yesus Kristus. Demikian jugalah yang ditunjukkan oleh orang-orang itu. Akan tetapi dikatakan ternyata tidak semua orang yang datang menyambut Yesus itu benar-benar menunjukkan bahagianya dengan asli. Kenapa Inang katakan demikian? Karena sesudah Yesus ada di kota Yerusalem, sambutan yang baik di awalnya itu tiba-tiba berubah menjadi suatu hal yang kurang menyenangkan. Apakah itu yang kurang menyenangkan? Mari kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan ketika Yesus itu sudah memberikan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa dialah yang akan mengambil peran sebagai ganti korban, memberikan diri sebagai jalan keselamatan bagi orang yang berdosa. Ternyata orang-orang yang berada di kota itu tidak semua memberikan respon yang baik. Di awal mereka berkata, hidup bersorak-soraklah, terima kasih bahwa dia yang diberitakan itu sudah datang untuk memberikan keselamatan. Pujilah dia, hosiana, hosiana katanya. Tapi kemudian mereka justru berbalik lalu mendukung orang-orang yang tidak menghendaki kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka lalu berdiri sebagai orang-orang yang melawan, termasuk saat Yesus itu Tuhan kita berada di dalam pengadilan. Adik-adik tahu Pontius Pilatus kan? Dia punya istri yang percaya kepada Yesus. Dan dia sendiri juga sudah melihat bagaimana perbuatan Tuhan Yesus melalui pendengaran dari cerita orang-orang banyak. Dan dia jelas-jelas tahu bahwa Tuhan Yesus itu berdasarkan pembicaraan atau omongan dari orang-orang tidak pernah melakukan kejahatan atau dosa ataupun yang kurang
Tapi tahukah adik-adik, ternyata Pontius Pilatus itu, walaupun dia orang yang berjabatan, walaupun dia orang yang punya pengetahuan, tetapi pada dia tidak dijumpai namanya keberanian. Kenapa Inang Pendeta katakan dia tidak punya keberanian? Karena sesudah orang-orang itu menyampaikan berita siapa itu Tuhan, lalu meminta supaya Tuhan Yesus itu dijatuhi hukuman dengan disalibkan, lalu diberikan Barabas sebagai gantinya, Pontius Pilatus yang nyata-nyata tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, tidak berani untuk berkata bahwa yang dikatakan oleh orang banyak itu semuanya tidak benar. Pilatus tidak berani untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang baik, dan dia tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati orang-orang banyak. Dia lebih takut terhadap hasutan atau teriakan-teriakan daripada orang-orang yang ada di dalam pengadilan itu. Apa yang mau Inang katakan daripada sikap dari Pilatus itu? Inang mau katakan, ketika adik-adik tahu tentang sebuah kebenaran, maka beranilah untuk mengatakan tentang kebenaran itu. Jangan coba-coba untuk berkata bohong, karena itu tidak patut untuk dicoba. Berupayalah dan teruslah melakukan sebuah kejujuran, karena Tuhan Yesus Allah Bapa sangat menyukai anak-anak yang selalu berbicara jujur, berani mengatakan sebuah kebenaran. Lalu yang kedua, ketika ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang baik, Yesus itu adalah orang yang baik, orang-orang yang berada di sana dan para prajurit-prajurit itu justru memberikan tindakan yang kurang baik. Apakah itu? Adik-adik tadi menyimak bukan pembacaan firman Tuhan hari ini? Dikatakan di sana, ketika Yesus sudah ada di dalam ruangan itu, kemudian prajurit itu menanggalkan bajunya, memberikan dia jubah ungu. Lalu kemudian mereka menganyam sebuah mahkota duri, lalu disematkan di kepala Tuhan Yesus. Sakit bukan? Kalau kita bayangkan pasti adik-adik tidak ada yang mau ya. Bayangkan saja kalau misalnya itu ada sesuatu benda tajam ditaruh di atas kepala kita ini, lalu kemudian ditekan, pasti adik-adik akan meringis kesakitan ya, akan teriak-teriak sakit. Tapi Tuhan Yesus menerima semua perlakuan itu. Dia diam, tidak melawan. Lalu sesudah mahkota itu diletakkan di atas kepalanya, kemudian mereka pun mengejek dia dengan mengatakan apa? Dikatakan, salam hai raja orang Yahudi. Lalu setelah itu lebih lanjut lagi dikatakan, sesudah bajunya diganti lalu dikenakan mahkota duri, lalu sesudah itu dia diolok-olok atau diejek-ejek, kemudian di antara mereka ada yang meludahinya lalu memukulkan bulu kepada kepala Tuhan Yesus. Adik-adikku yang terkasih, kalau ada gambaran seperti itu adik-adik lihat, apakah yang ada di dalam hati dan pikiran adik-adik? Adakah rasa marah? Adakah ingin menangis? Adakah rasa kesal atau kecewa? Adakah rasa ingin berdiri melawan lalu membela Yesus? Sebagai anak-anak Tuhan, pasti setiap anak-anak Tuhan akan melakukan tindakan yang demikian. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan yang mereka yakini dan percaya itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu mengupayakan dan memberikan berkat, walaupun mungkin anak-anaknya selalu memberikan yang kurang baik terhadap dia, tapi Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik. Apa yang mau kita lihat dari sikap para serdadu itu? Inang mau katakan, apapun orang, seperti apapun dia, apapun yang dia lakukan, terimalah dengan
baik. Jangan membuli dia, jangan mengejek dia, jangan merendahkan dia, tapi anggaplah dia seperti dirimu sendiri, karena setiap orang punya keistimewaannya masing-masing, punya kemampuannya masing-masing, dan tahu melakukan apa yang baik menurut pemahamannya masing-masing. Maka haruslah sopan terhadap siapapun, baik itu terhadap orang tua kita, baik itu terhadap orang lain, baik itu kepada teman-teman kita, baik itu juga kepada abang kakak guru sekolah minggu, kepada amang inang pendeta, amang inang parhalado, kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Dikatakan jangan lakukan tindakan mengejek, mengolok-olok, tapi tetaplah sopan, tunjukkan tindakan kasih kepada mereka sebagaimana Kristus menunjukkan tindakan kasih terhadap kita. Lalu yang berikut inang mau katakan, teladanilah apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu menjadi pertanyaan berikutnya. Dikatakan dari semua tindakan yang tidak menyenangkan mereka lakukan terhadap Tuhan Yesus, bagaimanakah sikap Yesus kemudian setelah dia menerima semua perlakuan itu? Adik-adik ingat tidak? Ketika Tuhan Yesus itu sudah ada di kayu salib, lalu melihat orang-orang yang datang itu menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan hatinya, apakah yang Tuhan Yesus lakukan? Berdoa. Dia berdoa dengan mengatakan apa? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat. Kalau tidak salah, di dalam Yesus, ketika Yesus di kayu salib, kan itu ada 7 ucapan di kayu salib. Dalam ucapan yang 7 itu ada 1 kalimat yang merupakan doa yang selalu diingatkan kepada setiap orang percaya kalau berhadapan dengan orang-orang yang tidak baik. Apakah yang dikatakan di sana? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Itu yang Tuhan Yesus doakan. Maka kita juga, adik-adik guru sekolah minggu juga, baik juga amang inang pendeta, dan juga semua orang mama papa juga dikatakan, ampunilah kesalahan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap. Doakan dia, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Apalagi kalau dipukul ya, jangan dipukul. Karena kalau kita memukul dia, itu berarti kita juga sama seperti dia. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu menebarkan kasih, tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, selalu memberikan yang terbaik. Nah, adik-adikku, kita 1 minggu lagi akan masuk kepada perayaan Jumat Agung. Inang harap adik-adik semua walaupun nanti di rumah melaksanakan perayaan Jumat Agung, tapi kiranya kematian Yesus di kayu salib senantiasa membawa adik-adik masuk kepada perbuatan yang baru untuk tumbuh menjadi anak-anak kebanggaan bagi Tuhan Yesus, bagi mama papa, dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalani hari Minggu, sehat selalu beserta dengan keluarga, dan senantiasa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat hafalan di minggu ini diambil dari Mazmur 31 ayat 24. Kakak bacain ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Sekali lagi ya, kakak baca ulang.
Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang senantiasa membawa kami untuk boleh bertindak dan bersikap sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mengajari anak-anak-Mu, supaya mereka juga Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakannya juga. Kami serahkan kehidupan adik-adik kami di sekolah minggu, supaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, memberkati perjalanan hidupnya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita dalam menjalani hari-harinya, terutama di tengah masa pandemi ini. Kami serahkan juga pendidikan mereka Tuhan, supaya Tuhan Yesus senantiasa memberikan pengetahuan, memberikan kepintaran, dan juga memberikan kesetiaan dalam belajar, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang memiliki ilmu yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan orang tua, mama papa, supaya mereka juga senantiasa Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kesabaran dalam menjaga dan mendidik adik-adik kami, supaya bersama-sama mereka bersuka cita di dalam rumah yang Engkau berikan sebagai berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan Yesus memampukan kami melakukan yang menjadi kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu persembahan buku Hidup Jemaat 302 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri untuk berdoa, menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, dan para majelis di gereja kita mengucapkan selamat menjalani ujian akhir nasional secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu yang kelas 6. Mempersiapkan hatimu, mempersiapkan dirimu, belajar yang baik, dan jangan lupa berdoa. Semoga berhasil adik-adik. Dan kita semua mengucapkan